Sebenarnya saya hanya pastor kalau hari Minggu jam 11 siang Bapak Ibu. Itu jam ibadah youth, saya biasa dipanggil pastor. Tapi kalau enggak jam itu biasanya sih saya jangan dipanggil pastor, panggil Yosi aja. Oke, Bapak Ibu selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Senang sekali saya bisa berada di tempat ini dan senang sekali saya bisa kembali merasakan hadirat Tuhan. Saya bersyukur saya bisa beribadah, saya enggak cuma sekedar datang ke gereja ini, tetapi saya bersyukur JKI Mawar Sharon cukup dekat dengan pelayanan kami. Jadi kami merasa ketemu sama teman-teman di sini juga sudah lama kenal, sudah cukup dekat. Terima kasih sekali lagi Pastor Iman, Pastor Vivi dan semua teman-teman yang ada di JKI Mawar Sharon. Oke, pagi hari ini Bapak Ibu, sebelum saya memulai sharing pagi hari ini, saya mau memperkenalkan keluarga saya. Saya datang dengan keluarga saya datang bersama istri saya datang bersama dengan kedua anak saya, yang satu di sini yang besar, yang satu lagi entah kemana, di bawah. Biasanya dia memang petualang, jadi dia suka kemana-mana yang kecil Bapak Ibu. Saya datang bersama dengan keluarga saya tempat ini dan saya bersyukur sekali bisa dapat kesempatan untuk pelayanan ke tempat ini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai sharing pagi hari ini, kalau boleh saya bisa minta dengan hormat Bapak Ibu bisa tengok kiri kanan Bapak Ibu. Orang-orang yang bersama dengan Bapak Ibu kiri kanan ditengok, kasih senyuman dulu. Mungkin ada yang sudah lama gak ketemu, seminggu gak ketemu ya kan. Kasih senyuman dulu, mungkin bisa disambil dijawil ya, dicolek, katakan halo kamu kelihatan keren hari ini, kamu kelihatan luar biasa hari ini, kamu diberkati Tuhan. Aku kemarin lihat kamu lihat foto-foto makan di mana. Menyapa Bapak Ibu, menyapa jemaat yang ada di sebelah kiri dan kanan kita. Oke Bapak Ibu, pagi hari ini saya memberi tema renungan pagi hari ini adalah berjalan dengan kaki pincang. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Berjalan dengan kaki pincang. Oke, maksudnya apa Bapak Ibu? Oke, sebelum kita punya asumsi macam-macam, mari sama-sama Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu semua untuk membuka di Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kita akan baca cukup panjang ayatnya ini Bapak Ibu, tetapi saya yakin pembacaan akan firman Tuhan akan memperkuat iman kita. Kalau enggak salah sudah saya tulis di depan ya. Jadi supaya Bapak Ibu juga bisa mencatat sambil mendengarkan. Yang mau buka Alkitabnya silahkan, yang mau lihat di depan silahkan, sama saja Bapak Ibu. Oke, Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 berkata demikian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Keluarga besar ya Bapak Ibu ya. Zaman itu belum ada KB. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ayat 23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, dipukul sendi pangkal pahanya, bagian sini ya Bapak Ibu ya. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Ini pertama kali Israel disebut ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu Yakub namanya diubah jadi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat 29. Berkatalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ayat 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya.
Ini pembacaan Alkitab yang cukup panjang Bapak Ibu. Amin. Sebelum kita bahas satu persatu, sebelum saya menyampaikan apa yang jadi poin saya pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan sedikit bercerita. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saya dapat kesempatan bersama Pastor Iman, bersama David, beberapa teman multimedia juga. Saya dapat kesempatan untuk berangkat ke Lampung Bapak Ibu. Saya ikut ke Lampung untuk pelayanan di sana Unlimited Fire selama 3-4 hari ya, sekitar 3-4 hari. Setelah pelayanan, ada satu hari di mana semua tim yang pelayanan kemudian kita berpikir, kita kita healing dulu deh. Kita nggak langsung pulang tetapi kita sempatkan waktu 1 hari untuk kita main-main dulu. Ketika main-main itu semua punya ide, kita main ke pantai aja yuk. Katanya pantai di Lampung itu bagus, katanya Bapak Ibu, katanya pantai di sana bagus. Begitu saya dengar kata pantai, begitu saya dengar kata laut, maka saya langsung memutuskan tanpa berpikir panjang untuk saya tidak ikut Bapak Ibu. Ketika saya dengar kata laut, saya dengar kata pantai, saya memilih untuk tidak ikut. Keluarga saya juga tahu, kalau saya diajak pergi ke pantai, saya adalah orang pertama yang bilang tidak. Silahkan ditanya istri saya dan anak-anak saya. Mereka senang ke pantai Bapak Ibu, tetapi saya tidak suka ke pantai. Kenapa saya nggak suka ke pantai? Ada 2 alasan besar Bapak Ibu. Ada 2 alasan utama kenapa saya nggak suka ke pantai atau ke laut. Bisa ditayangkan gambarnya? Oke, ini alasan yang utama Bapak Ibu. Saya takut sama ikan hiu Bapak Ibu. Saya nggak suka ke pantai, saya nggak suka ke laut karena saya takut sama ini Bapak Ibu. Bayangan saya meskipun cuma di pantai, di pinggir itu, saya nggak ngerti gimana, tapi pikiran saya itu selalu saya berpikir nanti tiba-tiba di belakang saya ada yang, ini binatang ini ya, ini, si makhluk ini, dari belakang tiba-tiba menyergap saya. Yang lain nggak dikejar, tapi saya yang dikejar. Perasaan saya selalu, saya takut ini, nanti tiba-tiba kalau ada, nanti saya pas nyemplung tiba-tiba lewat, terus tiba-tiba ada apa. Saya ketakutan Bapak Ibu, kebanyakan nonton film rupanya saya. Yang pertama saya nggak suka saya takut sama ikan hiu. Yang kedua, saya nggak bisa berenang Bapak Ibu. Kenapa saya tidak bisa berenang? Karena saya takut sama air Bapak Ibu. Mirip kayak kucing ya Bapak Ibu, saya takut sama air ya. Saya takut sama air. Ketika saya belajar berenang satu kali waktu saya masih kecil, usia 3, 4 tahun, 5 tahun. Ketika saya belajar berenang, saya itu pernah satu kali berenang dan saya mencoba masuk ke air yang agak dalam. Kan kalau cuma setengah meter saya berani Bapak Ibu ya, setengah meter gitu saya berani. Waktu itu saya coba masuk lebih dalam, turun lebih dalam. Dan satu kali di posisi tertentu, di ketinggian tertentu, saya nggak bisa menjejakkan kaki saya. Airnya sudah lebih tinggi dari tinggi badan saya dan saya tidak bisa menjejakkan kaki saya. Saya mau berdiri nggak bisa, saya kepleset, saya gelagapan. Dari situlah saya ingat, saya tidak bisa berenang. Saya tidak bisa berenang dan saya tidak suka dengan air yang banyak. Itu sebabnya saya nggak terlalu suka datang ke pantai atau laut Bapak Ibu ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu suka ke pantai sama laut ya. Karena katanya bagus katanya Bapak Ibu. Saya merenungkan Bapak Ibu, ketika saya merenungkan maksudnya apa ya ketika saya berdoa dan beberapa waktu lalu saya diingatkan tentang hal ini. Kadang-kadang dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kehidupan iman kita, kita ini sama kayak seorang anak yang sedang belajar berenang. Ketika kita ada di ketinggian yang kita bisa kuasai, kita dengan pede, oh ya, oke, siap, ikut Tuhan, siap, karena kita bisa kuasai keadaannya. Tetapi ketika kita masuk ke dalam ketinggian tertentu yang lebih dari tinggi badan kita dibawa sama Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi, kenal lebih Tuhan lebih dalam lagi, ikut dalam perjalanan iman lebih dalam lagi. Ketika kita diajak Tuhan untuk masuk ke dalam perjalanan iman yang lebih dalam lagi, kita kadang bilang enggak mau. Kita bilang enggak Tuhan, karena aku enggak bisa kontrol kondisinya. Aku enggak bisa pahami kondisinya. Manusia secara umum akan merasa takut kepada hal-hal yang dia tidak bisa pahami. Itu normal Bapak Ibu. Manusia akan merasa takut kepada sesuatu, hal-hal yang dia tidak bisa pahami. Dan percayalah Bapak Ibu, perjalanan iman adalah hal-hal yang sering kali tidak mudah kita pahami. Setuju Bapak Ibu?
Yang namanya perjalanan iman itu biasanya kita tidak bisa pahami. Kalau bisa dipahami itu namanya perjalanan biasa. Tapi kalau perjalanan iman, bukan perjalanannya Kohiman ya, tapi perjalanan iman itu biasanya tidak bisa mudah kita pahami. Kenapa? Karena ya melibatkan iman. Tuhan mau mengajar kita untuk berpikir sesuatu yang tidak biasanya kita pikirkan. Tidak biasanya kita hadapi. Itu sebabnya disebut perjalanan iman. Abraham, ketika Abraham dipanggil keluar dari tanah kelahirannya, oke, kamu keluar ikut aku, nanti kamu tak kasih tanah yang kujanjikan. Apakah Abraham tahu tujuannya? Tidak, Bapak Ibu. Abraham tidak tahu. Tetapi sekali lagi karena itu iman, maka Abraham ikut. Aku nggak ngerti, tapi aku akhirnya ikut. Sekali lagi manusia secara umum akan merasa, kalau dia nggak paham dia akan merasa takut. Dan percayalah, kalau perjalanan iman itu nggak setiap kali kita pahami. Itu sebabnya banyak dari kita, termasuk saya, kita takut untuk melakukan perjalanan iman bersama Tuhan. Kita akan merasa perjalanan ini nggak bisa deh kelihatannya deh. Sulit sekali, susah sekali karena aku nggak paham. Aku nggak bisa menjejakkan kakiku dan aku nggak bisa kontrol kondisinya. Kalau dibawa sama Tuhan lebih dalam iman, nanti akan ada hal-hal yang kita nggak pahami. Banyak hal-hal yang kita nggak ngerti. Itu sebabnya aku memilih untuk tidak ikut dalam perjalanan iman. Saya berdoa Bapak Ibu semua dari kita pagi hari ini nggak cuma sekedar kita oke, aku ikut Tuhan, oke, aku jadi orang Kristen aja cukup, yang penting KTP-nya tulisannya Kristen. Bukan Bapak Ibu, tapi saya berdoa setiap dari kita pagi hari ini dan seterusnya kita berjalan dalam perjalanan iman kita, meskipun kita nggak paham Bapak Ibu. Amin. Yang pertama, semua dari kita terbiasa untuk kita mencari rasa aman. Setuju ya Bapak Ibu ya? Semua dari kita ini terbiasa untuk kita mencari rasa aman. Gak ada dong setiap dari kita terus kita nyari gimana caranya ya supaya kondisi tidak aman. Gimana caranya ya? Kita cari perkara yuk, kita cari masalah supaya kondisi keluargaku gak aman. Kan gak mungkin ya Bapak Ibu ya. Semua dari kita terbiasa, kita ngeset segala sesuatu, kita berpikir, kita mengusahakan segala sesuatu. Supaya kita ini dapat yang namanya rasa aman. Kita nabung supaya apa? Supaya hari depan kita aman. Setuju ya? Kita didik anak-anak kita supaya satu hari nanti mereka nggak jadi orang-orang yang nggak karuan, tapi mereka jadi orang-orang baik. Masa depannya aman. Kita berdoa kan, kita selalu berdoa gini, Tuhan aku berdoa Engkau jagai keluargaku. Tuhan aku berdoa Engkau jagai kesehatanku. Tuhan aku berdoa Engkau berkati pekerjaanku. Kita selalu berdoa seperti itu Bapak Ibu. Karena kita tahu pada dasarnya semua dari kita mencari rasa aman. Betul Bapak Ibu? Ayat yang ke-22 saya mau ajak Bapak Ibu untuk buka kembali. Ayat 22 berkata seperti ini. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuannya dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ayat 23 berkata seperti ini Bapak Ibu. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Kenapa yang diseberangkan dulu adalah istrinya, anaknya, dan hartanya dulu. Ayat berikutnya baru kita tahu Yakub sendirian. Itu artinya semua harta miliknya, mungkin emasnya, peraknya, baju-bajunya, harta bendanya diseberangkan dulu. Baru Yakub mungkin mikirnya aku nanti gampang. Yang penting ini nyebrang dulu. Kenapa yang diseberangkan hartanya duluan? Karena Yakub mencari rasa aman. Nanti kalau mereka sudah aman, baru aku nyebrang, semuanya oke, hartaku di sana, istriku di sana, aman pokoknya. Semua dari kita terbiasa untuk mencari rasa aman. Kalau kita tahu backgroundnya Yakub Bapak Ibu, kita tahu ceritanya Yakub. Yakub ini seorang buronan Bapak Ibu. Yakub ini orang yang punya satu perkara dengan
omnya namanya Laban, Bapak Ibu ya. Yakub ini jadi seorang buronan dari Laban. Dia menipu Laban dan kemudian dia lari dari Laban. Dan Yakub juga, kalau kita tahu ceritanya Yakub dan Esau, Yakub itu sebenarnya juga menipu kakaknya Esau. Hak kesulungannya Esau ditipu sama Yakub. Dibeli dengan semangkuk sup kacang merah, Bapak Ibu. Dan malam hari itu Yakub tahu aku ini sedang dikejar sama Laban, aku dikejar sama Esau, jadi hartaku diamankan dulu. Nanti kalau aku nyebrang dari sungai Yabok itu, aku nyebrang semuanya sudah aman. Semua dari kita terbiasa mencari rasa aman. Kita semua kepingin semuanya baik-baik saja. Semuanya aman-aman saja, itu normal, semuanya terkendali, itu kita kepengen itu normal Bapak Ibu. Kalau nggak bisa berenang ya sudah, kalau saya tadi ya, kalau saya masuk ke kolam renang yang tingginya setengah meter selutut saya Bapak Ibu, kemudian saya gelagapan di situ, tinggal saya berdiri aja toh, beres toh. Itu sebabnya saya nggak mau masuk ke ketinggian yang 2 meter. Kalau 2 meter saya nggak bisa berenang, maka saya akan kelabaan. Saya nggak bisa kendalikan kondisinya, saya nggak enak. Itu sebabnya saya hanya mau berenang di ketinggian setengah meter. Kehidupan iman kita kadang-kadang seperti itu. Tuhan, aku nggak mau masuk lebih dalam lagi dalam perjalanan iman. Karena nggak bisa dikontrol kondisinya. Tiba-tiba Tuhan lakukan apa, tiba-tiba Tuhan kerjakan apa, kita nggak ngerti. Tuhan, aku tak cukup jadi jemaat yang ya datang hari Minggu aja cukup deh. Cukup jadi jemaat yang aku kenal Tuhan itu baik, oke cukuplah. Aku jadi jemaat yang gak usah terlalu dalam-dalam untuk kenal Tuhan. Yang penting aku Tuhan itu baik aja. Banyak dari kita merasa cukup kenal Tuhan di area yang dangkal saja. Cukup aja. Tuhan jangan bawa aku untuk aku lebih kenal Tuhan. Karena nanti kalau aku dibawa lebih kenal Tuhan, nanti jangan-jangan aku jadi kayak Ayub Bapak Ibu. Harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan supaya kita bisa mengenal Tuhan. Aku enggak mau Tuhan. Aku cukup kenal Engkau di bagian yang dangkal-dangkal saja. Ketika nanti kondisi tidak bisa terkendali, aku tinggal berdiri sudah beres. Banyak dari kita itu mencari pijakan dulu ya. Dan kadang-kadang kita mendikte Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak mau masuk ke dalam perjalanan iman yang lebih dalam, cukup di sini aja. Kalau diajak untuk lebih mengenal Tuhan, aku cuma ngertinya Tuhan itu baik, dah itu aja. Aku gak kepingin lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan yang Tuhan yang menyediakan. Kalau kita kepingin kenal Tuhan itu sebagai Jehovah Jireh, Tuhan itu yang menyediakan, berarti jangan-jangan nanti kita dikasih tahu sama Tuhan, kita diizinkan untuk kita melewati yang namanya pergumulan, kekurangan, supaya kita bisa kenal Tuhan itu menyediakan. Kalau kita kepingin Tuhan, aku kepingin mengenal Engkau sebagai Tuhan yang menyembuhkan, jangan-jangan Tuhan akan kasih kita sakit penyakit. Itu sebabnya banyak dari kita menolak hal-hal itu. Cukup. Aku gak kepingin kenal dalam-dalam. Yang pertama, sifat dasar manusia, kita semua terbiasa mencari rasa aman. Amin Bapak Ibu. Coba colek kiri kanannya, katakan, kamu mencari rasa aman gak? Dicolek. Jangan cuma cari aman. Jangan cari aman, tapi kita semua mau berjalan dalam perjalanan iman. Amin Bapak Ibu. Berikutnya, di dalam pergumulan kita Bapak Ibu, kita baca di kisah Yakub dan pergumulannya bersama Tuhan ini Bapak Ibu. Saya menemukan kalau di dalam pergumulan kita, Tuhan itu tidak sedang ingin mengalahkan kita. Tuhan tidak berniat untuk menghancurkan kita, tetapi Tuhan sedang berusaha membuat kita menyerah. Ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Mengalahkan dan membuat kita menyerah, ini dua hal yang berbeda. Ketika saya merenungkan kok bisa ya? Ternyata beda banget Bapak Ibu. Ayat 24 berkata seperti ini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Bagian ini menarik perhatian saya Bapak Ibu. Tuhan tidak sedang berusaha untuk mengalahkan kita. Tuhan tidak sedang berusaha untuk menghancurkan kita.
Tetapi kita harus sadar kalau Tuhan sedang berusaha membuat kita menyerah. Kok bisa? Bisa saya minta tolong siapa ya? David deh. Yang saya kenal Bapak Ibu nanti kalau ada apa-apa ya kan. Oke. David, standby sini dulu. Ini yang saya mau jelaskan Bapak Ibu. Kenapa Tuhan ingin membuat kita menyerah, tetapi Tuhan tidak sedang ingin menghancurkan kita lewat pergumulan. Kalau kita menghadapi pergumulan, Tuhan itu enggak sedang, oke, aku supaya kamu kalah, supaya kamu hancur, supaya kamu merana. Enggak Bapak Ibu. Tetapi pada dasarnya, pada kenyataannya, Tuhan ingin membuat kita menyerah. Kok bisa? Terbukti di ayat 24. Dan seorang laki-laki, anggap aja saya Yakub ya Bapak. Saya Yakub, saya sendirian kan. Setelah semuanya diseberangkan, saya sendirian di sini. Dan ketika ayat 24 itu ditulis, ketika Yakub sendirian, lalu datanglah seorang laki-laki, ditulis ya. Laki-laki, dan laki-laki itu bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saya bersyukurnya, laki-laki ini yang kita seringkali kita baca ditafsirkan sebagai seorang malaikat. Laki-laki ini, malaikat ini yang datang ketika Yakub sendirian, laki-laki ini ngajaknya bergulat Bapak Ibu. Karena kalau Tuhan ingin mengalahkan kita, Tuhan ingin menghancurkan kita, maka yang dilakukan laki-laki ini bukan bergulat, tetapi ngajak tinju. Kalau ngajak tinju, postur dong ayo. Kalau ngajak tinju Bapak Ibu, kalau tinju itu cara mengalahkan musuhnya gimana? Di knock out, dipukul. Ketika pok dipukul, lagi pok dipukul, ayo pukul dong ah. Ini petinjunya kurang aktif Bapak Ibu. Apakah belum sarapan? Betul kan? Kalau Tuhan ingin mengalahkan kita, dia nggak milih bergulat Bapak Ibu, tetapi dia milih tinju. Kenapa? Karena dengan mudah dia bisa pukul kita sampai knockout. Sebelum Yakub melayangkan pukulan, sudah ditangkis. Yang ini maju Bapak Ibu, pek, puang satu, maju lagi nggak bisa, puang dua, 3 kali uppercut, Yakub terkapar. Misinya Tuhan selesai. Yakub kalah Bapak Ibu. Kalau Tuhan memang ingin mengalahkan Yakub, Tuhan ingin menghancurkan Yakub, bukan gulat, Tuhan akan memilih untuk ngajak tinju. Karena sudah pasti kalah Yakub kalau tinju. Mosok iya manusia ngelawan malaikat tinju. Mungkin disebul aja sudah, Yakub sudah KO Bapak Ibu. Tetapi masalahnya di sini ditulis, laki-laki ini mengajak Yakub bergulat. Saya punya gambarnya, bisa ditayangkan nggak ya bergulat? Ada nggak gambarnya? Bapak Ibu tahu bergulat ya, ini olahraga gulat ya Bapak Ibu ya. Saya sama anak saya kalau malam kadang bergulat Bapak Ibu. Tak uyel-uyel gitu Bapak Ibu. Wah sampai teriak-teriak gitu, terus malam-malam teriak-teriak terus supaya tenaganya habis, terus habis itu tidur ya Bapak Ibu ya. Kalau bergulat Bapak Ibu, itu enggak pukul-pukulan. Bergulat itu tidak melibatkan kegiatan pukul-memukul. Agendanya bukan pukul sampai KO. Tetapi bergulat seperti ini, itu cara mengalahkan musuhnya adalah dengan bahasanya apa? Ini nih, dikunci ya, dikiting Bapak Ibu ya. Dipiting, kepiting dong berarti. Dikunci Bapak Ibu, dikunci. Coba ayo kita bergulat. Malah saling mendoakan ya. Kalau bergulat itu kan gini deh. Gini kan Bapak Ibu. Gini kan Bapak Ibu. Betul kan? Lawannya ketemu musuhnya itu pasti harus gimana caranya, tangannya di ini, kakinya dikunci, lehernya di ini. Supaya apa? Supaya nggak bisa gerak. Betul Bapak Ibu? Nah ini, saya nggak bisa gerak Bapak Ibu. Ketika ini saya ketika ditulis di situ pria itu mengajak Yakub bergulat, maka Yakub itu nggak sedang dipukuli, digebuki Bapak Ibu. Tetapi Yakub ini berusaha dikunci sampai nggak bisa gerak, sampai Yakub nggak bisa melakukan apa-apa.
Thank you David. Nanti lagi ya. Dan kemenangan seseorang yang bergulat tadi ya, yang olahraga gulat tadi, itu nggak bisa didapat ketika lawannya dipukul kalah, nggak bisa apa-apa KO gitu, bukan Bapak Ibu. Tetapi untuk bisa seorang pegulat mengalahkan musuhnya, maka lawannya harus melakukan tap out. Tap out itu gini, menyerah. Ketika musuhnya yang dipiting tadi sudah menyerah, maka pribadi itu menang. Sama dengan pria ini. Ketika ditulis di sini ya, mereka bergulat sampai fajar menyingsing. Itu Tuhan gak kepingin menghancurkan Yakub. Tetapi Tuhan ingin ngunci Yakub, dikunci kamu. Ayo, gak bisa apa-apa lagi. Sampai Yakub menyerah. Oke, aku menyerah. Dalam pergulatan ini ada satu hal yang Tuhan mau lakukan. Tuhan ingin Yakub menyerah kepada Tuhan. Tuhan ingin Yakub enggak cuma sekedar mengandalkan kekuatannya, tapi kemudian menyerah sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau berkata, apapun yang kita alami, hal-hal yang enggak gampang, hal-hal yang mungkin membuat kita merasa enggak enak, tapi sekali lagi, semua Tuhan kerjakan. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi Dia ingin semua dari kita menyerah sama Tuhan. Tuhan, bukan lagi aku, not my will but yours be done. Tapi kehendak-Mu yang terjadi. Ajar aku untuk melewati pertandingan iman ini dengan baik. Yang ketiga, ini yang menarik Bapak Ibu, setelah tadi Yakub sudah dipiting tadi, dikunci tadi, Yakub menyerah. Yang berikutnya adalah ketika kita baca Yakub itu kemudian di ayat 25 dan 26 berkata, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yang ketiga, Tuhan menyediakan dirinya untuk diganduli sama Yakub. David, sini lagi David. Tuhan menyediakan dirinya untuk diganduli sama Yakub. Ketika kita semua bergulat, kunci-kuncian ya, berusaha dikunci. Ketika orang ini tidak bisa mengalahkan Yakub, maka orang ini kemudian memukul sendi pangkal paha Yakub. Ketika kita bergulat, kamu gak bisa ngalahin ya, pukul, pop. Ketika dipukul, orang kalau kakinya dipukul, reaksi pertamanya dia pasti oleng, mau jatuh. Setuju Bapak Ibu ya? Mau jatuh. Tetapi yang menarik adalah di ayat 26 berkata, orang itu, si malaikat itu berkata ini, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Indikasinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika habis dipukul, pop, Yakub gak jatuh. Tetapi yang Yakub lakukan ketika habis dipukul, dia langsung gandul. Ketika Yakub ini gandul Bapak Ibu, ketika Yakub ini menggantungkan dirinya kepada orang ini, kan kakinya sakit nih. Maka orang ini enggak terus tiba-tiba minggir supaya Yakub jatuh, enggak. Tetapi dikatakan di sini, orang ini bilang, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tetapi Yakub bisa menjawab, aku tidak akan membiarkan kau pergi. Artinya sambil dia ngomong, dia masih gandul sama orang ini. Dia masih gandul sama Tuhan. Aku habis dipukul, habis mengalami hal yang enggak enak. Tetapi aku tidak akan membiarkan kau pergi kalau engkau tidak memberkati aku. Thank you David. Tangkap idenya Bapak Ibu. Ketika pangkal pahanya dipukul, pasti seseorang oleng dong. Orang mau jatuh. Tetapi Yakub kemudian menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Dua Korintus 12 ayat 9 berkata,
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau kita merasa kita lemah, kita lelah, kita tidak kuat, terus kita menggantungkan diri kita sama Tuhan, ayat ini berlaku. Kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita lelah, kita jatuh, kita menjauhkan diri dari Tuhan, ayat ini enggak berlaku. Tetapi justru di mana ketika kita dikasih pergumulan sama Tuhan, kita diizinkan melewati hal-hal yang tidak menyenangkan sama Tuhan, kita tanda petik sama Tuhan lagi dipukul pangkal paha kita karena kita ngeyel Bapak Ibu ya. Kita ngeyel, kita merasa kita mampu, kita enggak mau nurut sama Tuhan, terus kita dipukul terpelecok. Tapi kalau kita gandul sama Tuhan sambil kita, aku enggak akan lepaskan kau pergi sampai engkau memberkati aku. Kalau kita masih punya sikap seperti itu, ayat ini berlaku. So hari ini Bapak Ibu, percayalah Tuhan menyediakan dirinya untuk diganduli sama kita. Saya tidak menemukan kata yang lebih baik. Diganduli apa bahasa Indonesianya? Apa Sir Charles? Diganduli apa bahasa Indonesianya? Dipepayain ya kan? Gandul kan pepaya. Tuhan menyediakan dirinya untuk kita bisa bergantung kepadanya. Amin Bapak Ibu. Dan satu hal yang saya mau tutup dengan hal ini adalah gini. Iman, rasa percaya kita sama Tuhan itu bertumbuh dalam ketidaknyamanan. Percayalah, iman tidak pernah bertumbuh dalam kenyamanan. Kepercayaan kita, faith kita, itu tidak pernah bertumbuh ketika semua kondisinya baik-baik aja. Tetapi rasa percaya kita, rasa bergantung kita sama Tuhan, itu justru tumbuh di tempat di mana kita merasa tidak nyaman. Ada sebuah kata-kata yang saya pernah dengar gini, laut yang tenang itu tidak menghasilkan pelaut yang unggul. Kalau lautnya tenang, sepoi-sepoi gitu ya, semuanya oke, maka nelayan-nelayannya, para pelautnya akan jadi pelaut-pelaut yang lemah, yang biasa. Tetapi kalau lautnya ganas, ombaknya tinggi, maka para pelautnya akan jadi pelaut-pelaut yang luar biasa. Itu sama halnya dengan iman kita, rasa percaya kita sama Tuhan. Kalau kita terbiasa kondisinya baik-baik aja, oh aku bisa kontrol kok, tenang. Tuhan gak usah yang aneh-aneh ya, aku cuma kepengen biasa aja hidupku, flat aja gini. Kita gak bisa bertumbuh iman kita. Tapi kalau kita berani berdoa, Tuhan aku mau bertumbuh lebih dalam sama Engkau. Kemudian dikasih penyakit tiba-tiba, oh aku percaya Tuhan pasti menyembuhkan, lolos. Tuhan aku mau melihat Engkau lebih dalam lagi. Dikasih kekurangan sama Tuhan. Tuhan aku percaya Engkau Allah yang menyediakan, lolos. Lama-lama kita jadi semakin dewasa, kita jadi semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik. Rasa percaya kita sama Tuhan bertumbuh dalam ketidaknyamanan. Jadi Bapak Ibu, tidak semua perasaan gak nyaman, kondisi yang tidak menyenangkan itu selalu buruk. Gak selalu Bapak Ibu. Bahkan saya berani bilang kadang-kadang ketidaknyamanan itu bagus untuk kita. Pergumulan itu bagus untuk kita. Masalah itu bagus untuk kita. Kenapa? Supaya kita bisa lebih bergantung sama Tuhan. Kalau nggak pernah kena masalah, nggak pernah bergantung sama Tuhan dong. Tetapi ketika kita kena masalah, kita jadi berdoa, kita jadi punya iman sama Tuhan. Itu bisa dibuktikan ketika kita gandul sama Tuhan. Tuhan bisa tolong kita. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, saya mendapati bahwa Tuhan perlu memukul pangkal paha kita supaya kita ini enggak lagi ngeyel, supaya kita bisa bergantung sama Tuhan. Kita boleh bergumul, kita boleh berjuang, kita boleh protes sebanyak-banyaknya. Silahkan Bapak Ibu, mau bergumul boleh, berjuang boleh, protes sama Tuhan pun boleh Bapak Ibu ya. Tetapi percayalah, Tuhan selalu punya keuntungan sebagai tim tuan rumah. Tim tuan rumah maksudnya gimana? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kesempatan nonton pertandingan sepak bola Bapak Ibu, yang namanya tim tuan rumah itu selalu punya keunggulan lebih.
Dalam sepak bola yang namanya tim tuan rumah itu selalu punya supporter lebih banyak daripada tim tamu. Itu normal Bapak Ibu. Dan bahkan mungkin kondisi ruang gantinya, kondisi stadionnya itu lebih menguntungkan tim tuan rumah. Jadi kita mau protes sama Tuhan sekalipun, Tuhan tetap lebih diuntungkan. Dan artinya Tuhan tidak akan pernah menyerah. Dia akan selalu menang dalam setiap proses kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah punya maksud jahat. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat. Tidak pernah. Satu-satunya dia rancangkan adalah bagaimana caranya supaya kita jadi lebih dewasa. Tuhan tahu semua hal itu terjadi, tetapi mari Bapak Ibu coba kita ngelihat rencana Tuhan secara keseluruhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengizinkan ada tanda petik ada kondisi pincang karena habis dipukul sama Tuhan. Kita mengalami hal-hal yang mungkin gak gampang buat daging kita ngerasa gak nyaman. Percayalah Bapak Ibu, percayalah saudara-saudara sekalian. Kalau itu akan bikin iman kita jadi lebih murni. Itu akan bikin kita jadi lebih baik lagi. Itu akan membuat kita jadi lebih percaya lagi sama Tuhan. Gak ada sih di rencana kita masing-masing terus, Tuhan aku berdoa biar aku kena pergumulan ya Tuhan. Nanti kalau pas tanggal sekian, pas baik-baik gak ada terlalu banyak pekerjaan, pas aku lagi gabut, pergumulan boleh datang. Gak bisa Bapak Ibu. Pergumulan itu gak ada jadwalnya Bapak Ibu. Jadi kalau setiap kali tiba-tiba nanti terjadi pergumulan, percayalah Tuhan tidak pernah iseng sama hidup kita. Dia hanya ingin semua dari kita jadi dewasa. Kalau kita berdoa untuk sebuah perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan aku kepengen berjumpa dengan Engkau. Jangan selalu berpikir kalau semuanya bakal manis-manis. Kita bisa berjumpa dengan kondisi dalam gereja, kita lagi nyembah Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan, itu manis Bapak Ibu, enak Bapak Ibu ya. Ketika kita angkat tangan, Tuhan terima kasih, diberkati, enak sekali Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang Tuhan mau menjumpai kita ketika kita lagi sendiri, lagi kondisi gelap, kita gak ngerti apa-apa, tiba-tiba dia ngajak bergulat. Tiba-tiba gak tahu gimana, kondisi lagi gak ada angin, gak ada apa-apa, tiba-tiba Tuhan ngajak gulat. Siap-siap, kalau kita berdoa kita kepengen berjumpa sama Tuhan, jangan cuma punya ekspektasi kalau ini bakal manis, ini bakal bagus, bakal sweet, belum tentu Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan ngajak bergulat. Tuhan punya cara sendiri untuk menjumpai kita. Bahkan termasuk dalam kondisi tidak nyaman sekalipun.